Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Syukurlah pada sore hari ini kita sempat bertemu lagi para jamaah Masjid Jamiatul Khair yang kami muliakan. Seperti biasa-biasanya, kita selalu membahas beberapa tema yang berkaitan dengan kehidupan sosial kita. Dan pada kesempatan ini kita berkumpul lagi. Insya Allah kita akan membahas tema tentang kebiasaan dan perubahan perilaku. Dan kami juga mengharapkan para jamaah sebaiknya memberikan suatu statement-statement atau pemikiran, tapi lebih bagusnya kalau to the point saja, mengingat keterbatasan waktu yang kita miliki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Topik kita kali ini adalah kebiasaan dan perubahan perilaku. Ada pepatah Bugis yang berbunyi lele bulu tamal lele kebiasaan. Ini menggambarkan betapa susahnya itu merubah kebiasaan. Jadi kebiasaan akan berubah oleh kebiasaan juga. Ya. Nah, dalam hal ini ada petunjuk yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad SAW yang berpesan pada salah satu khutbahnya tentang pentingnya perbuatan baik dan menangkal perbuatan buruk untuk segala keuntungan. Jadi bukan hanya untuk keuntungan diri, tapi untuk keuntungan bersama. Nah, jadi kebiasaan manusia yang selalu bergulat dan godaan dinilai sulit untuk konsisten dalam hal tersebut. Jadi pesan Rasulullah artinya pentingnya perbuatan baik dan menangkal perbuatan buruk untuk segala keuntungan. Artinya dianjurkan untuk kita membiasakan diri pada perbuatan yang baik, ya. Kalau kita menyenangi sesuatu dan itu baik, diteruskan. Nah, itu. Karena senang pada sesuatu yang baik itu adalah salah satu ciri hidayah. Nah, dalam Al-Quran, petunjuk dari surah An-Nisa ayat 40 berbunyi, Innallaha, sesungguhnya Allah, la yaslimu misqala zarratin, tidak menzalimi hambanya meskipun sebesar zarrah, sekecil-kecilnya. Kemudian, wa in taku hasanatan, jika ada kebaikan dalam diri seseorang, yudha'ifha, jadi yudha'ifha, dia akan melipat gandakannya. Kemudian wa yu'ti min ladunhu ajran azim, dan kemudian Allah akan melipat gandakannya dan memberikan darinya pahala yang besar. Berarti sedikit saja kebaikan itu akan dinilai oleh dan dijanjikan untuk dilipat gandakan. Ya. Jadi starting from intention, jadi mulai dari niat sebenarnya. Jadi mulai dari niat dan kemudian dilanjutkan dengan perilaku. Ya. Tapi kita akui bahwa sesuatu yang dianggap baik belum tentu bisa kita laksanakan. Karena banyaknya godaan, ya, dalam hidup kita. Jadi kita bersyukur kita orang yang beriman karena kita dibiasakan oleh orang tua kita. Dibiasakan salat meskipun kita belum hayati, tapi kita terbiasa dan alhamdulillah kita jadi besar dan terbiasa. Kemudian kualitasnya itu ya menyusul. Yang penting kita sudah terbiasa salat, ya alhamdulillah. Kemudian ya, ada lagi dalam petunjuk di sini yang dalam surah Al Imran ayat 160. Kemudian dikatakan, Inyan surukumullahu fala qaliba lakum. Jika Allah menolong kamu, maka tidak ada yang bisa mengalahkan. Ya, jadi kekuatan Allah sini. La haula wala quwata illa billah. Wa in yahsulakum
kemudian apabila dia mengasapmu, paman zalladzi yansurukum min ba'dihi. Jadi apabila Allah menghendaki sesuatu keburukan atau menghukum kita, maka tidak ada yang bisa mencegahnya. Walallahi falyatawakkalul mu'minun. Ya kan. Walallahi falyatawakkalul mu'minun. Ya. Ya. Tawakkal, afwan. Falyatawakkalil mu'minun. Jadi barang siapa, karena itu kehendaklah kepada Allah saja engkau orang-orang mukmin bertakwa. Lengkapnya, jika Allah menolong kamu, maka tak ada orang yang dapat mengalahkan kamu. Jika Allah membiarkan kamu tidak memberikan pertolongan, maka siapakah gerangan yang dapat menolong kamu selain dari Allah? Karena itu hendaklah Allah saja orang-orang mukmin bertawakal. Jadi hanya kepada Allah lah. Ya. Kemudian dalam surah As-Sam ada dua potensi yang telah diberikan kepada manusia. Tinggal yang mana yang dikembangkan. Kemudian fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jadi dua ini. Jadi Allah itu mengilhamkan kepada jiwa itu kefasikan. Fasik artinya hanya melihat dunia semata. Ya. Dan ketakwaan, patuh kepada Allah. Karena hidup ini dua jalan, mengikuti hawa nafsu atau mengikuti petunjuk Allah. Jadi itu sudah ada potensi dalam diri kita. Kad aflahal man zakkah. Jadi beruntunglah orang yang membersihkannya. Kemudian waqad haba man dasah. Rugilah orang yang mengotorinya. Jadi dari sini dulu, baru ke perbuatan. Nah, sekarang inilah yang akan menjadi diskusi kita. Ya, bagaimana ya kita mengembangkan potensi baik itu dengan pembiasaan. Ya. Dan bagaimana meredam potensi buruk itu dengan membuat juga kebiasaan. Tapi kita orang Inggris katakan it is easier said than done. Lebih mudah mengatakan daripada melakukannya. Barangkali banyak orang menganjurkan, tapi dia sendiri susah untuk melakukannya. Dan ini yang kita membahas diskusi, pengalaman-pengalaman kita akan menjadi pedoman bagi kita untuk bertindak, menciptakan kebiasaan yang baik dan menghilangkan kebiasaan buruk. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya mencoba untuk menganalisis sedikit tentang tema yang kita bawakan hari ini, tentang kebiasaan dan keinginan untuk merubah perilaku. Ini memang pepatah Bugis ya, mengatakan bahwa lele bulu terlele abiasang. Gunung bisa berpindah, tetapi kebiasaan tidak bisa berpindah. Tetapi ditambah lagi, lele mo abiasangnya, ini toba palele. Artinya, kebiasaan bisa berubah kalau kita mau merubahnya. Nah, jadi kembali tadi Pak Ustaz Nur mengatakan bahwa tergantung niat ya. Kalau kita punya niat untuk merubah sikap kita, itu insya Allah bisa terjadi. Jadi tergantung dari kita. Bagaimanapun kebiasaan-kebiasaan itu telah mengakar sama kita di dalam kehidupan, tetapi kalau kita ingin merubah sesuatu, itu akan bisa terubah dengan sendirinya. Nah, salah satu cara juga untuk merubah perilaku kita adalah kita berpindah tempat. Jadi satu daerah kebiasaan kita mungkin A, karena kita mau merubahnya, kita berhindar dari keadaan itu, kita pindah ke tempat lain. Ataupun kita bergaul dengan orang lain. Nah, kalau kita dulunya bergaul dengan misalnya orang-orang yang tipe B misalnya kan, tapi kita ingin merubah sikap kita cari orang yang dalam arti kata yang ingin kita rubah sikap kita itu ya. Orang mengatakan bahwa kalau Anda mau panas, dekatlah di api ya. Jadi tergantung ya. Nah, jadi lingkungan itu menentukan sekali perilaku kita, karena kita terkontaminasi dari keadaan yang kita alami itu. Nah, oleh karena itu penting sekali lingkungan itu membentuk sikap perilaku kita dalam rangka pengembangan diri kita, ya. Ya, oleh karena itu
ada beberapa hal yang kita perlu perhatikan untuk urusan bersikap ini, antara lain tadi itu berpindah tempat, berpindah lingkungan dan persahabatan. Nah, memang untuk merubah ini tidak gampang ya, karena kita sudah dibentuk sedemikian rupa dari keadaan kita yang sudah lama itu mengakar, kemudian kita menuju kepada yang lebih baik ya. Tentu kalau kita merubah tentu yang harus lebih baik daripada yang sebelumnya. Nah, jadi kembali kepada individu masing-masing, mau ndak Anda berubah ya. Sebab perubahan itu dari kita sendiri yang bisa membentuknya. Memang penting sekali untuk berubah karena perkembangan banyak, terutama perkembangan teknologi ya. Kalau dulu kebiasaan kita menggunakan komunikasi face to face, nah sekarang kan komunikasinya sudah berkembang, ada alat komunikasi yang lebih canggih lagi. Nah, tentu ini akan mempengaruhi ya, sikap kita, cara kita mengungkapkan sesuatu, dan juga bagaimana pesan-pesan itu bisa sampai kepada seseorang dengan media yang baru lagi itu. Nah, jadi kita bisa merubah sesuatu apabila kita ada keinginan untuk memanfaatkan semua potensi yang ada dari kita sendiri. Nah, baik itu potensi langsung dalam diri kita yang internal maupun potensi-potensi eksternal yang kita bisa manfaatkan dalam rangka merubah sikap perilaku kita untuk lebih berkembang, lebih maju, lebih bermanfaat untuk bangsa dan negara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, pada maghrib kali ini, pada kesempatan hari ini saya dapat bergabung, dan insya Allah ini bagian dari, mudah-mudahan bisa menjadi bagian dari tema kita ini terkait kebiasaan dan perubahan perilaku. Ya, jadi barangkali ya ini qadarullah saya hadir, dan temanya sepertinya Tuhan ini memberi saya jalan ini untuk bisa bergabung. Karena beberapa waktu kemarin saya setelah sholat belum sempat hadir. Ya mungkin karena ini ya kebiasaan-kebiasaan saya bisa berubah juga. Insyaallah. Ini temanya sangat menarik bagi saya. Ini saya hanya ingin sharing pengalaman saja, bahwa dulu ketika saya bekerja di suatu perusahaan yang goalsnya itu adalah target. Jadi saya pernah bekerja sekitar 7 tahun. Saya sebutkan saja bahwa tujuannya adalah pencapaian penjualan. Jadi ya, saya di dunia sales. Saya 3 tahun di salesman, kemudian saya berpindah naik menjadi sales supervisor dalam jangka waktu 3 tahun. Di dalam training pengembangan diri, ada satu yang sangat membekas di saya. Karena seseorang yang diberikan target yang begitu besar, perusahaan itu akan memberikan banyak hal untuk kita mengembangkan diri. Salah satunya adalah ini yang kita bahas. Kenapa ada orang yang diberikan target dan dia bisa melampaui? Di dalam training pengembangan diri itu, faktor kepintaran, intelijensi dikalahkan sebenarnya oleh faktor ketekunan. Dan banyak buku manajemen seperti itu, bahwa ada orang pintar tapi tidak berhasil di dunia usaha misalnya. Ada orang yang sekolahnya SD, SMP tapi sukses dalam dunia usaha. Ternyata yang saya dapatkan adalah faktor ketekunan. Siapa yang tekun, dia akan dapatkan. Dan itu pengalaman ini juga saya bisa share bahwa ternyata itu benar. Bahwa ada orang yang pintar, tidak tekun, dia itu akan kalah. Ada orang yang pintar, dia terlambat bangun pagi, dia tidak sholat subuh. Pepatah kita mengatakan rezekinya dipatok ayam gitu. Ada satu hal yang ingin juga saya sampaikan, bahwa di dalam training manajemen itu dikatakan bahwa
ketika seseorang ingin melakukan perubahan terhadap dirinya, dia cukup melakukan itu secara berulang sebanyak 21 kali. Jadi ketika orang ingin berubah, bangun lebih awal jam 4 subuh, maka dia harus memaksakan dirinya untuk dia bangun di jam itu yang ditetapkan sebanyak 21 kali. Ketika setelah 21 kali, dia itu akan berubah menjadi kebiasaan. Itu saya kuncinya, dan itu saya aplikasi. Jadi ketika kita ingin melakukan perubahan, misalnya ada sesuatu apa saja, kita ingin misalnya dapat sholat qabliyah sebelum duhur, kita upayakan saja kita pasang waker atau apalah, dan itu dilakukan selama berturut-turut 21 kali. Dan insya Allah setelah hari ke-22, 23 itu akan menjadi kebiasaan. Ini sedikit tips dan trik dari saya, dan apa yang saya dapatkan dari, kebetulan waktu itu kita dapatkan sharing, kita dapatkan bimbingan atau training itu dari Jakarta, dan itu memang mereka itu sudah terakreditasi, dan itu yang mereka sampaikan. Setiap kali kita ada training lanjutan itu saja itu. Kalau ada perubahan yang ingin dilakukan karena lebih baik, intinya lakukan sampai 21 kali dengan keras. Karena yang ke-22 dan seterusnya itu sudah akan jadi kebiasaan. Meskipun berat. Ini berat kalau 21 kali, ini berat. Karena kebiasaan buruk saja yang diulang-ulang itu akan menjadi habit yang susah untuk kita bisa kalahkan. Apalagi ini dengan niat kebiasaan baik yang ingin kita lakukan. Percaya saja bahwa setelah ke-22 dan seterusnya itu akan menjadi kebiasaan. Tentunya dengan sambil kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa niat kita berubah ini untuk apa? Apakah untuk diri kita sendiri atau untuk orang lain, tapi minimal untuk diri kita sendiri saja dulu. Saya kira itu saja yang saya ingin sharing bersama-sama. Mudah-mudahan bisa sedikit memberi manfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, pada malam ini kita membahas suatu tema kebiasaan dan perubahan perilaku. Saya pribadi tidak masuk tentang perubahan perilaku, karena mungkin kalau menurut teori-teori modern maupun yang konvensional, perubahan perilaku itu sangat diwarnai beberapa hal. Seperti yang dikatakan tadi rekan saya, mungkin faktor lokasi, mungkin faktor ekonomi, faktor pendidikan, ada tekanan, perubahan perilaku dari remaja atau masa tua sudah berubah, dan banyak sekali hal kalau kita akan membicarakan tentang perubahan perilaku itu sendiri. Untuk itulah saya hanya mau masuk dalam kebiasaannya saja, dan saya ingin menyampaikan catatan saya fokus kepada kebiasaan Nabi kita Muhammad SAW. Dan saya pikir kebiasaan ini satu kebiasaan Nabi yang patut ditiru. Makanya saya ingin sampaikan di sini saja. Pertama, ada 9 catatan saya kebiasaan Nabi. Pertama, kebiasaan Nabi itu bangun pagi hari sejak sebelum matahari terbit. Itu sudah kebiasaan beliau. Pagi-pagi dia sudah bangun. Ya tentunya untuk salat dan seterusnya. Kemudian ada juga kebiasaan beliau itu makan secukupnya saja, secukupnya. Katanya menurut pendapatnya untuk mencegah penyakit dan memberi kesehatan untuk tubuh. Itu kebiasaan Nabi. Yang ketiga, makan secara perlahan, karena dengan perlahan itu memperlancar atau membantu
pencernaan dengan baik. Itu artinya semua yang dilakukan itu ada hikmahnya. Keempat, makan bersama. Katanya kalau makan bersama itu bisa menghilangkan stres di antara lingkungannya dan bahkan bisa menjadi romantis. Inilah kebiasaan-kebiasaan Nabi. Yang masih ada lagi kebiasaan Nabi, jangan minum air langsung. Jadi dia mengharapkan dalam pernapasan itu setidaknya 2 atau 3 kali diminum, tidak kelkol gitu. Nabi tidak menghendaki demikian, dan Nabi melakukan tidak begitu, 2 atau 3 kali dalam satu nafas. Itu yang diharapkan Nabi kita. Hal lain, tapi ini spesifik, Nabi mengharapkan makan buah delima. Buah delima itu terbukti katanya, dan ini penelitian modern, adalah buah yang paling sehat dalam membantu tubuh, khususnya penyakit jantung. Ini juga ada suatu penelitian. Delima itu ada halnya juga. Yang ketujuh, beliau berpuasa, kebiasaannya berpuasa. Terbukti dengan berpuasanya itu dampak terhadap kesehatannya, menyeimbangkan kadar gula hormon dan stres oksidatif, mengurangi peradangan. Itu menurut beliau. Kedelapan, beliau juga menganjurkan makan kurma. Ya mungkin kebetulan beliau ada di Saudi Arabia sana, menstabilkan kadar gula darah itu menurut penelitian. Dan ini anjurannya Nabi kita. Olahraga juga, Nabi menganjurkan olahraga. Jadi ini 9 kebiasaan Nabi yang ya mungkin sebagai umat bagus ditiru. Olahraga itu kalau Nabi itu kan olahraga berkuda, panah, dan berenang kalau tidak salah ya. Itulah. Jadi pada kesempatan ini saya hanya menyampaikan, karena topiknya adalah kebiasaan, saya menjurus kepada Nabi kita 9 kebiasaan dan mungkin patut ditiru para umat kita ini. Sekira untuk sementara begitu. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Tema kita pada malam ini tentang kebiasaan dan perubahan perilaku. Saya pernah membaca sebuah ungkapan dari orang Barat. Dia mengatakan, saya lupa namanya siapa. Dia mengatakan, first we make our habits, then our habits make us. Jadi kebiasaan itu bisa menjadi karakter seseorang. Ketika dia sudah terbiasa melakukan sesuatu, maka itu akan menjadi kebiasaan. Secara umum, kebiasaan itu ada kebiasaan baik, ada kebiasaan buruk. Nah, yang perlu untuk kita ketahui, kebiasaan baik, sesuatu dianggap baik itu apa patokannya? Karena kalau kita patokannya akal, maka akan berbeda-beda antara satu orang dengan yang lainnya. Bisa juga berbeda kalau ketika orang tinggal di satu tempat yang lain di sini dianggap baik, ternyata tempat lain anggap bukan sesuatu yang baik. Maka kita harus tahu apa sebenarnya patokannya itu suatu baik atau buruk, supaya kita bisa sama. Ya, karena kalau kita tidak tahu apa patokannya, bisa-bisa orang lain bilang buruk ini, sesuatu yang kita anggap baik. Nah, jadi patokannya itu adalah syariat. Jadi patokannya adalah syariat. Nah, yang baik itu kan ada 2. Ada dalam sesuatu dalam agama, sunnah, sesuatu yang mubah, muamalah. Ya, kalau jadi sesuatu dalam agama itu patokannya syariat. Kalau dia melanggar syariat, ya jelas bukan sesuatu yang baik. Yang mubah, sepanjang dia tidak melanggar syariat, maka dia baik. Ya, kalau dianggap secara akal kita, urf kita dianggap baik, maka itu baik. Nah, sebenarnya secara dasar bahwa setiap manusia itu memiliki 2 potensi untuk menjadi orang yang baik dan potensi untuk menjadi orang yang buruk. Secara asal, potensi kebaikan itu sebenarnya lebih menonjol
pada kita daripada potensi keburukan. Dan ini disebutkan dalam beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam hadis Nabi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap manusia itu lahir dalam keadaan fitrah. Artinya yang menonjol itu adalah kebaikannya daripada keburukan. Cuma masalahnya daya tarik keburukan itu lebih kuat daripada kebaikan. Ya, makanya keburukan itu lebih mudah untuk diikuti daripada kebaikan. Karena keburukan itu ditunggangi oleh hawa nafsu, syahwat kita, keinginan kita. Ya, sementara keinginan itu selalu menyelisihi kebenaran. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, innan nafsa la ammaratum bisu. Sungguhnya nafsu itu senantiasa menyuruh kepada keburukan. Dalam hadis juga disebutkan, huffatil jannah bil makari wa huffatin nar bisyahwat. Surga itu diliputi sesuatu yang tidak disuka dengan hawa nafsu, dan neraka itu diliputi sesuatu yang disukai oleh hawa nafsu. Makanya terkadang kita sering suka kepada sesuatu yang buruk. Nah, jadi kita harus tahu yang mana yang baik, yang mana yang buruk, supaya kita bisa dan kita harus tahu apa akibatnya. Jadi kebaikan itu, semua kebaikan pasti akan mendatangkan kemaslahatan sepanjang sesuai syariat. Jadi kita harus yakin seperti tadi disebutkan, walaupun sekecil apapun itu kebaikan pasti akan mendatangkan maslahat di dunia dan di akhirat. Dan sebaliknya keburukan itu pasti akan mendatangkan bencana baik di dunia ataupun di akhirat, cepat atau lambat, dan itu harus kita yakini. Ya. Jadi seperti saya katakan tadi, bahwa kebaikan itu sebenarnya sesuatu yang kita kenal, sesuatu yang kita ketahui, dan kita senang dengan itu. Itu poinnya yang bisa membuat kita bersemangat. Makanya dalam Al-Quran disebutkan, ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Apa kita artikan itu? Ya'muruna bil ma'ruf, kan menyuruh kepada kebaikan. Padahal ma'ruf itu apa artinya? Ma'ruf itu kan dari kata arafah. Arafah itu ma'ruf itu isim maf'ul, isim objek, sesuatu yang dikenai pekerjaan, sesuatu yang diketahui, bukan kebaikan artinya. Kenapa? Karena hati kita itu kenal. Makanya dikatakan ya'muruna bil ma'ruf, sesuatu yang kita kenal, kita senang dengan itu. Wa yanhauna 'anil munkar, dan mencegah kepada mungkar. Mungkar itu secara bahasa artinya asing, sesuatu yang tidak dikenal oleh hati. Sehingga memang keburukan itu kita tidak ada yang suka namanya keburukan, tapi yang namanya kebaikan itu orang suka namanya kebaikan. Maka ini ada dua pertentangan. Jadi yang paling penting untuk kita ketahui, kita harus tahu itu yang mana kebaikan, yang mana keburukan, dan inilah pentingnya ilmu. Ya, belajar ilmu agama supaya kita tahu, oh ini benar, ini salah. Karena betapa banyak ada orang yang mengira itu sebuah kebaikan, ternyata bukan kebaikan, keburukan atau kebiasaan-kebiasaan. Dan terkadang ketika kebiasaan-kebiasaan itu melanggar syariat, secara muamalah boleh, tapi ketika melanggar syariat maka dikatakan tidak baik. Contoh, olahraga itu sesuatu yang baik, tetapi ketika dia olahraga kebablasan pada saat sholat, waktu sholat dia terus olahraga, itu kebiasaan yang awalnya sebenarnya bagus, ya bisa memberikan kesehatan, tetapi ketika dia berolahraga di saat waktu sholat sampai bisa kebablasan waktu sholatnya dan dia lupa waktu sholat, maka ini bisa jadi kebiasaan yang buruk. Terkadang kita lihat baik tapi ternyata buruk. Jadi timbangannya syariat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Dialog atau diskusi kita pada malam ini yang mengambil tema kebiasaan dan perubahan perilaku telah disampaikan oleh para jemaah yang terhormat beberapa hal, dan insya Allah hal-hal tersebut akan menjadi pemikiran kita semua dan mudah-mudahan memberi manfaat untuk kita semua. Demikian untuk pada kesempatan ini kami akhiri dialog ini dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.